Kabar mengejutkan, Persebaya incar bomber Liberia. Masa depan Flavio Silva terancam? Persebaya Surabaya kembali jadi sorotan. Bursa transfer jelang musim Liga 1 Indonesia 2025-2026. Klub kebanggaan bonek ini dikaitkan dengan penyerang asing timnas Liberia, Aburazard Kamara, yang memiliki nilai pasar mencapai 3,91 miliar. Kabar ini mencuat setelah akun Instagram Aliga Dagelan mengunggah rumor terkait transfer tersebut. Bursa transfer Aburazard Kamara dikaitkan dengan Persebaya. Dia musim ini bermain untuk Al-Sib, Oman. Aliga Dagelan. Dalam unggahan itu disebutkan Aburazard Kamara, striker berusia 28 tahun, sedang diincar oleh manajemen Persebaya Surabaya. Aburazard saat ini masih berstatus pemain klub asal Oman, Al-Sib Club. Ia bergabung pada 7 Januari 2025 dan langsung mencuri perhatian lewat performanya yang impresif. Dalam 10 pertandingan bersama Al-Sib, Aburazard Kamara sukses mencetak 9 gol dan menyumbang 2 assist. Catatan itu membuatnya langsung disorot sebagai bomber tajam dengan insting mencetak gol tinggi. Tak hanya di level klub, Aburazard juga punya pengalaman membela timnas Liberia. Ia mengoleksi 9 caps pada periode 2021 hingga 2023 dengan total 430 menit bermain. Dengan tinggi badan 1,82 meter dan kaki dominan kanan, Aburazard Kamara bermain di posisi depan tengah. Tipe permainannya dinilai cocok untuk iklim sepak bola Indonesia yang menuntut kecepatan dan ketajaman di lini depan. Persebaya Surabaya memang sedang membutuhkan sosok striker baru setelah melepas 3 pemain asing. Ketiganya adalah Mohamed Rashid, Gilson Costa, dan Slavko Damjanovic yang kontraknya tak diperpanjang. Manajemen Green Force juga tengah meramu komposisi terbaik untuk bersaing di Liga 1 musim depan. Keputusan mempertahankan beberapa pemain asing menjadi bukti mereka ingin menjaga konsistensi sembari menambah daya gedor. Salah satu nama yang dipastikan bertahan adalah Flavio Silva, striker Portugal yang sempat jadi andalan Persebaya Surabaya musim lalu. Namun, rumor kedatangan Aburazard Kamara memunculkan spekulasi posisi Flavio mulai tergoyahkan. Musim lalu, Flavio Silva memang mengalami kesulitan di awal masa adaptasi bersama Persebaya Surabaya. Meski akhirnya ia bisa mencetak 9 gol dan 2 assist dari total 33 pertandingan, kontribusinya dinilai belum cukup konsisten. Di sisi lain, performa Aburazard sepanjang karirnya menunjukkan grafik tajam yang menjanjikan. Sebelum bermain di Al-Sib, ia sempat memperkuat sejumlah klub di Eropa dan Asia. Jika transfer ini terwujud, Aburazard Kamara bisa menjadi tandem ideal untuk Flavio Silva di lini depan. Atau bahkan menjadi pesaing langsung yang memaksa Flavio menunjukkan performa terbaiknya. Situasi ini tentu memberi sinyal tak ada jaminan posisi inti bagi siapapun di skuad Persebaya Surabaya. Persaingan sehat di lini depan akan menguntungkan tim yang ingin berbicara banyak di musim depan. Resmi, 2 pasukan Persebaya Surabaya ditarik timnas Indonesia U23. Performa menawan 2 bintang muda Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah dan Mikael Alfredo Tata, akhirnya mendapat ganjaran manis. Keduanya resmi dipanggil memperkuat timnas Indonesia U23 untuk menghadapi ASEAN U23 Mandiri Cup 2025. Pemanggilan ini diumumkan PSSI sebagai bagian dari persiapan menuju 2 agenda besar, yaitu ASEAN U23 Mandiri Cup dan kualifikasi AFC U23 2025. Tony dan Tata akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta mulai 20 Juni hingga 14 Juli 2025 bersama pelatih Gerald Vandenberg. Kabar ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik Surabaya, terutama supporter fanatik Persebaya Surabaya.
klub berjuluk Green Force itu kembali membuktikan reputasinya sebagai lumbung talenta muda berkualitas di tanah air. Tony Firmansyah yang bermain sebagai gelandang tampil konsisten sepanjang Liga 1 musim 2024-2025. Di usianya yang masih sangat muda, Tony memperlihatkan kematangan dalam mengatur tempo permainan di lini tengah. Ia dikenal memiliki visi bermain yang tajam dan akurasi umpan yang tinggi. Tak jarang, umpan silangnya mampu menciptakan peluang berbahaya bagi Persebaya Surabaya. Musim lalu, Tony mencatatkan 18 penampilan dengan total menit bermain mencapai 1,96 menit. Meskipun belum mencetak gol, ia sudah mengantongi 2 assist dan 6 key pass dengan akurasi umpan mencapai 81%. Meski agresif dalam duel, Tony juga cukup sering melakukan pelanggaran dengan total 29 kali melanggar dan menerima 7 kartu kuning. Namun tak sekalipun ia di kartu merah, menunjukkan kedewasaannya dalam bermain. Di Timnas U23, Tony akan bersaing dengan gelandang-gelandang potensial seperti Raihan Hanan dan Arkan Fikri. Namun peluang Tony untuk masuk skuad utama tetap terbuka berkat performa impresifnya bersama Persebaya Surabaya. Sementara itu, Mikael Alfredo Tata tak kalah bersinar di sektor bek kiri Persebaya Surabaya. Ia tampil stabil dan mampu menunjukkan permainan eksplosif sepanjang musim. Dengan kecepatan dan akselerasinya, Tata menjadi ancaman bagi pertahanan lawan saat naik membantu serangan. Tak hanya menyerang, Tata juga disiplin dalam bertahan dan kerap memutus alur serangan lawan. Selama Liga 1 Indonesia 2024-2025, Mikael Tata tampil dalam 19 pertandingan dengan menit bermain mencapai 1/16. Meski belum menyumbang gol atau assist, kontribusinya sangat terasa di sisi pertahanan. Ia mencatatkan 5 percobaan tembakan dan 4 key pass dengan akurasi umpan 80%. Tata juga aktif dalam duel fisik dengan 19 kali melanggar dan menerima 5 kartu kuning sepanjang musim. Di Timnas Indonesia U23, Tata akan bersaing ketat dengan nama-nama seperti Doni Tripamungkas dan Frankie Misa. Namun, pengalaman dan performa stabilnya bersama Persebaya Surabaya bisa menjadi modal besar untuk mengamankan tempat utama. Keikutsertaan Tony dan Tata menjadi bukti Persebaya Surabaya terus berkontribusi nyata untuk sepak bola nasional. Tak hanya berbicara di Liga 1, kini 2 produk Green Force siap bersaing di level Asia Tenggara. Tony dan Tata diharapkan menjadi pondasi kokoh bagi tim di 2 ajang bergengsi tersebut. Lebih dari sekadar pemanggilan, ini adalah panggung pembuktian bagi keduanya.